Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang paling hebat, khususnya kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA NU Ciledug. Sebelum kita belajar pada hari ini, jangan lupa selalu berdoa, selalu tersenyum, selalu berbahagia, dan jangan lupakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang larutan asam dan basa. Materi ini sudah pernah kalian pelajari ketika di SMP, di kelas 7, tentang asam dan basa. Pengertian secara umum ketika SMP, mengingatkan kembali, semoga saja ada yang ingat, dan ya saya yakin pasti ingat. Senyawa asam atau larutan asam, secara umum ciri-ciri serumam adalah berdasarkan sifat fisiknya, yaitu rasanya yang masam, tetapi tidak boleh dirasakan oleh lidah karena ada indikator, ada alat untuk ngetesnya. Kemudian pH-nya kurang dari 7, sifatnya korosif, kemudian menghasilkan ion H+. Kemudian kalau senyawa basa itu jika dilarutkan menghasilkan ion OH-, rasanya pahit, sama seperti masam, sama seperti larutan asam, tidak boleh dirasakan. Kemudian pH-nya lebih dari 7, bersifat kaustik atau merusak kulit. Contohnya adalah deterjen, gitu ya, atau deterjen bubuk, gitu ya, itu panas. Oke. Tapi pada kesempatan hari ini, karena dasarnya sudah pernah kalian pelajari, maka kita akan bahas bersama-sama tentang perkembangan konsep asam dan basa. Mari kita sama-sama belajar, saksikan konsep asam dan basa, gitu ya. Perhatikan nanti baik-baik, kemudian catat di buku tulis kalian. Oke. Sifat asam basa ini, gitu ya, atau larutan asam basa ini, larutan-larutan yang pada umumnya kalian kenal, kalian tahu di kehidupan kalian atau di sekitar kalian, itu banyak, gitu ya, di sekitar kalian. Nah, teori asam basa, oke, perhatikan kelas 11 MIPA semester 2. Kita akan memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapannya. Nanti KD-nya adalah mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan nantinya di perhitungannya, gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang teorinya dulu. Oke, ini indikatornya. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry, menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry, dan menunjukkan pasangan asam basa konjugasi. Ini yang biasanya sering muncul di soal-soal latihan atau semester. Menjelaskan pengertian asam basa menurut Lewis, menjelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius. Ini perkembangan. Oke. Yang pertama, perkembangan teori asam basa milik Arrhenius. Asam adalah suatu bahan yang apabila dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Contoh asam adalah HCl. Ini ya, HCl direaksikan menghasilkan H+. Perhatikan di sini, H+ +Cl-. Ini yang menyebabkan larutan ini bersifat asam.
Basa adalah suatu bahan yang apabila dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Di sini ada minnya harusnya gitu ya. Ion hidroksida. Contoh larutan basa NaOH direaksikan menghasilkan Na plus OH-. Nah, ini ciri-ciri larutan basa. Ada ion OH- di situ. Oke, kita lanjutkan. Contoh larutan asam. Ada asam klorat, rumus kimianya HClO3, asam nama pasarannya atau nama pasarnya asam murat, bukan asam urat, asam murat. Asam asetat, nah ini yang tidak asing di di sekitar kita atau sering kalian pakai kalau makan bakso, mie ayam dan sebagainya. CH3COH rumus kimianya ini adalah asam cuka. Jadi nama kimianya asam asetat, nama pasarnya asam cuka. Asam sulfat H2SO4 ini air aki, asam karbonat H2CO3 air karbonasi, asam borat ini antiseptik. Contoh larutan basa, nama kimia amonia NH3, nama pasarnya sebagai pembersih. Natrium hidroksida NaOH, larutan alkali. Magnesium hidroksida, ada aluminium hidroksida. Nah, teori asam yang kedua adalah teori asam basa milik Bronsted-Lowry. Asam disebut asam apabila dia berfungsi sebagai penyumbang atau donor proton H+. Jadi asam itu adalah larutan yang menyumbang atau mendonor H+, proton H+. Ini asam. Kemudian basa berarti sebagai penerima atau akseptor proton H+. Jadi kalau asam donor, kalau basa penerima atau akseptor. Asam basa Bronsted-Lowry dikenal setelah dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Ingat-ingat? Gini ya, pasangan asam basa konjugasi ini miliknya Bronsted-Lowry. Ini banyak yang dipakai atau banyak dipakai. Perhatikan gambar ini ya. CH3 ini asam basa konjugasi pasangannya CH3COH berarti pasangannya dengan CH3COO-. H2O berarti pasangan asam basa konjugasinya adalah H3O+. Ini asam basa konjugasi 1 2 ini 1. CH3COOH ini disebut apa? Berarti disebut asam. Kenapa asam? Karena CH3COH ini menyumbangkan 1H ini H+-nya kepada H2O. Sehingga nanti H2O yang tadinya hanya 2 berubah dapat jadi 3H-nya. Kenapa? Karena dapat sumbangan H dari siapa? Dari CH3COOH di sini. Masuk ke sini. Jadi H3O. Maka H2O ini sebagai penerima atau sebagai akseptornya. Ini sebagai donornya. Maka ini asam, maka H2O ini disebut basa. Ini asam, ini basa. Maka kalau CH3COH-nya asam, maka pasangannya ini CH3COO- ini disebut basa konjugasi. Ini asam, ini basa konjugasi, jadi pasangannya. Nah, H2O ini tadi sifatnya basa, maka pasangannya H3O+ disebut asam konjugasi. Jadi kalau ini basa berarti pasangannya asam konjugasi. Karena ini asam maka pasangannya ini adalah basa konjugasi. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini ditulis nanti di bawahnya. Ini asam, ini basa konjugasi. Ini basa, ini asam konjugasi. Gitu ya. Itu konsep dari Bronsted-Lowry. Nah, ini adalah asam basa milik Lewis atau perkembangan teori asam basa yang ketiga. Asam menerima pasangan elektron, sedangkan basa memberikan pasangan elektron. Pasangan elektron, gitu ya. Jadi kalau tadi memberikan A+ dan menerima A+. Nah, contohnya seperti ini. NH3 ini tadinya nggak ada. Ini tadinya tidak ada. Nah, ini masuk ke sini. Jadi ini ada pasangan elektron. Nah,
Ini ya. Jadi memberikan pasangan elektron. Jadi dia memberikan pasangan NH3 itu memberikan pasangan elektron kepada H. Maka NH3 bersifat basa karena memberikan. H plus karena dia yang menerima pasangan elektron disebut asam karena menerima pasangan elektron dari NH3. Gitu ya anak-anakku. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Kita cukupkan saja untuk hari ini. Pertemuan pertama di semester 2 ini atau di semester genap ini. Nanti kita akan coba dengan teknik pembelajaran yang lain, gitu ya, selain dengan media pembelajaran YouTube yang Bapak buat. Kita akan ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Ingat, selalu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.